Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10, yaitu bab struktur atom dan teori atom. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertama tentang sejarah atau riwayat perkembangan teori atom, ya. Nanti akan kita jelaskan. Yang pertama adalah teori atom Dalton, kemudian teori atom Rutherford, kemudian teori atom Niels Bohr, ya, kemudian teori atom mekanika kuantum. Kita akan jelaskan satu persatu. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah teori atom Demokritus. Teori atom Demokritus ini sebenarnya bukan sebuah teori atom yang ilmiah, namun hanya bersifat hipotesis, ya, yakni oleh seorang filsuf yang bernama Demokritus, yaitu seorang filsuf dari Yunani pada tahun 460 sebelum Masehi. Nah, dia mengatakan bahwa seandainya misalkan kita punya sebuah benda batu, misalkan kita pecah jadi lebih kecil, kemudian pecahan-pecahan itu kita pecah lebih kecil lagi, kemudian terus kita lakukan seperti itu, maka nanti akan ada bagian yang tidak bisa dibagi lagi, yang disebut atom. Nah, jadi dia mengatakan bahwa ada setiap materi, ada sebuah bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi, yaitu disebut atom. Model atom Demokritus ini menyimpulkan bahwa semua materi itu tersusun dari sebuah bagian yang terkecil disebut atom, dan dia tidak bisa dilihat. Kemudian yang lebih ilmiah dilanjutkan oleh seorang yang namanya Dalton. Nah, Dalton adalah seorang ilmuwan dari Inggris yang berdasarkan eksperimen ilmiahnya, dia mengemukakan atau mengusulkan sebuah teori atom yang kesimpulannya adalah yang pertama, semua materi terdiri dari partikel yang sangat kecil disebut atom. Nah, ini mirip dengan teori Demokritus yang sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah atom-atom dari satu unsur itu memiliki ukuran, massa, dan sifat yang sama, tetapi berbeda dengan unsur yang lain. Misal, ada atom besi. Semua atom besi itu spesifik, ya. Semua atom besi memiliki massa yang sama, struktur yang sama. Namun, jika ada atom lain, misalkan atom emas, maka atom besi berbeda dengan atom emas. Begitu seterusnya, atom karbon, atom hidrogen, itu berbeda satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, semua atom itu tidak bisa dibagi lagi. Yang keempat, atom-atom yang berbeda itu bisa bergabung, ya, melalui sebuah mekanisme reaksi kimia, itu membentuk zat lain atau molekul lain yang memiliki perbandingan tertentu pada saat reaksinya. Nah, pada saat sudah bereaksi, maka mereka tidak bisa lagi dipisahkan, ya, kecuali dengan mekanisme tertentu. Nah, kelebihan dari teori atom Dalton ini, yang pertama itu bisa menjelaskan tentang hukum kekekalan massa, yaitu hukum Lavoisier. Yang kedua, dapat menerangkan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Sedangkan teori atom Dalton ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah tidak dapat menjelaskan perbedaan antara unsur satu dengan unsur yang lain. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. Artinya, walaupun pada kenyataannya semua atom atau semua zat itu memiliki sifat listrik, namun teori atom Dalton ini tidak bisa menjelaskan sifat kelistrikan dari sebuah zat atau sebuah atom. Yang ketiga, teori atom Dalton tidak dapat menjelaskan daya gabung unsur. Misalkan, kenapa satu atom oksigen dapat mengikat dua atom hidrogen yang membentuk air. Teori atom berikutnya diusung oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama J.J. Thomson. Ya, dia mengemukakan atau mengusulkan teori atom yang kita sebut sebagai teori Rothe-Kismis, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah plum pudding atom theory. Nah, pada akhir abad ke-19 banyak menganggap bahwa
Atom adalah sebuah bola padat kecil, ya, tetapi melalui sebuah eksperimen sinar katoda yang dilakukan oleh J.J. Thomson, bahwa beliau mengusungkan bahwa atom itu memiliki muatan-muatan, yaitu ada muatan negatif yang disebut sebagai elektron, dan untuk menyeimbangkan muatan negatif tersebut, maka atom juga harus memiliki muatan positif. Nah, jadi hasil eksperimennya beliau itu, ya, hasil eksperimen J.J. Thomson menghasilkan bahwa atom ini memiliki muatan yang dapat bergerak, yaitu elektron. Nah, jadi teori atom J.J. Thomson ini dimisalkan atom itu adalah sebuah bola, ya, atau sebuah roti ibaratkan, yang bermuatan positif, sedangkan elektron itu bermuatan negatif dan tersebar merata di atas permukaan atom, ya. Jadi kalau dimisalkan roti, maka roti itu adalah muatan positifnya, sedangkan elektron muatan negatifnya tersebar seperti kismis yang tersebar di atas roti. Nah, kelebihan teori atom Thomson ini yang pertama adalah membuktikan bahwa di dalam atom terdapat partikel lain yang bermuatan negatif. Berarti atom bukan bagian terkecil dari sebuah benda, tapi ada yang lebih kecil lagi, yaitu muatan negatif disebut elektron. Nah, teori ini juga membuktikan bahwa atom itu memiliki muatan positif, ya, sedangkan muatan negatif tadi telah dikatakan tersebar merata di seluruh permukaan atom tersebut. Kemudian, kelebihan yang lain adalah teori ini dapat membuktikan bahwa elektron itu terdapat di dalam semua unsur. Sedangkan kelemahan dari teori atom Thomson ini yang pertama, model atom Thomson mengatakan muatan positif tersebar merata di seluruh atom. Padahal kita tahu bahwa muatan positif hanya terpusat pada inti atom. Jadi teori atom Thomson tidak dapat menjelaskan inti atom. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian ada teori Rutherford, ya. Percobaan yang dilakukan Rutherford. Nah, teori atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan hasil dari eksperimen sinar alfa yang dilakukan oleh Rutherford. Yang ketiga, tidak ada inti atom, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa teori atom Thomson tidak dapat menjelaskan teori inti atom. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian seorang ilmuwan dari Selandia Baru bernama Rutherford melakukan sebuah eksperimen penembakan sinar alfa kepada lembaran emas tipis. Nah, pada saat sinar alfa itu ditembakkan ke lembaran emas tipis tadi, maka sebagian dari partikel alfa itu akan dipantulkan, sebagian lagi itu dibelokkan. Nah, seperti yang telah kita tahu bahwa partikel alfa ini adalah inti helium yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Artinya partikel ini cukup berat dengan massa 4. Pada saat ditembakkan ke sebuah plat tipis, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ada bagian yang memantul kembali? Karena ini partikel cukup berat, kenapa tidak semuanya tembus? Sedangkan yang ditembak adalah sebuah plat emas, ya, yang notabene adalah konduktor yang dapat menghasilkan listrik dan sangat tipis sekali gitu. Pada saat hasilnya ada yang diteruskan, itu tidak heran, ya, karena partikel alfa berat, bermuatan positif, dan plat emasnya tipis dan konduktor. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ada sebagian kecil, sekitar kurang dari 1% partikel alfa itu dipantulkan, sedangkan sebagian besarnya lagi itu ada yang diteruskan dan ada yang juga yang dibelokkan. Nah, berdasarkan hasil eksperimen ini, model atom Rutherford yang diusung adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa atom itu memiliki bagian yang sangat kecil sekali yang disebut inti atom yang berada di tengah-tengah atom, ya. Sedangkan elektron itu beredar di sekeliling inti atom. Nah, jadi jika kita ibaratkan atom ini bisa kita perbesar sampai sebesar
Gelora Bung Karno gitu ya, di Jakarta. Nah, di mana di bagian luar dari Gelora Bung Karno itu atau stadion sepak bola itu adalah kulit atom. Nah, sedangkan di bagian tengah-tengah lapangan sepak bola yang ada bagian putih itunya, misalkan kita letakkan sebutir beras ya atau sebutir biji wijen. Nah, ukuran biji wijen atau beras tersebut itu kita ibaratkan inti atom. Sedangkan elektron beredar di luar stadion Gelora Bung Karno yang menjadi kulit atom. Ya, jadi seperti itulah gambaran jika kita bisa memperbesar atom hingga sebesar Gelora Bung Karno atau stadion sepak bola. Kemudian, teori atom J.J. Thomson ini pun mengemukakan bahwa elektron yang bermuatan negatif tadi mengelilingi inti atom dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali, ya, dengan jalur melingkar yang kita sebut sebagai orbit, ya, yaitu tempat lintasan elektron beredar di sekeliling inti. Kemudian ada gaya elektrostatik yang kuat antara elektron yang bermuatan negatif dengan inti atom. Ya, tadi telah kita sebutkan bahwa elektron ini bermuatan negatif, sedangkan inti atom adalah bermuatan positif. Jadi antara muatan positif dan muatan negatif itu ada gaya elektrostatik berupa gaya tarik-menarik. Kelebihan dari teori atom Rutherford ini adalah dia bisa menjelaskan keberadaan tentang inti atom ya sebagai pusat dari atom yang bermuatan positif. Sedangkan kelemahan dari teori atom Rutherford adalah dia tidak bisa menjelaskan teori fisika klasik Maxwell, di mana kalau ada elektron yang bergerak mengelilingi sebuah inti atom dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka elektron tersebut lama-lama akan kehilangan energi kinetik, sehingga akan jatuh ke inti. Kalau kita analogikan, misalkan sebagai seseorang yang sedang berlari gitu ya, mengelilingi sebuah lapangan, maka dia akan kehilangan energinya, kehabisan energi. Ya, begitu juga elektron. Kalau elektron itu mengelilingi inti, maka dia lama-lama akan kehabisan energi. Nah, kalau elektron kehabisan energi gimana? Nah, bisa-bisa si elektron itu jatuh ke inti atom. Nah, tapi kenyataannya kan enggak. Elektron tidak jatuh ke inti atom. Nah, ini tidak bisa dijelaskan oleh teori atom Rutherford. Teori atom berikutnya adalah teori atom Niels Bohr. Ya, Niels Bohr ini adalah seorang ilmuwan yang lahir di Denmark ya pada tahun 1885. Teori atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr ini bersifat teoretik ya. Jadi dia itu berusaha untuk menjelaskan teori atom berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh ilmuwan yang lain ya. Jadi si Niels Bohr ini dia tidak melakukan eksperimennya sendiri, namun dia berusaha untuk menjelaskan. Nah, teori atom Bohr ini lahir dari eksperimen lecutan tabung yang berisi gas hidrogen. Dan ternyata hasil spektrum dari tabung yang berisi gas hidrogen ini yang dilewati arus listrik sehingga dia berpendar dan menghasilkan spektrum, ternyata ada garis-garis hitam pada hasil spektrum atom hidrogen yang sifatnya diskrit. Nah, dari hasil eksperimen tersebut, maka dikemukakanlah teori atom Bohr adalah sebagai berikut. Yang pertama, elektron bergerak mengelilingi inti dalam lintasan dengan energi yang ditentukan atau stasioner tanpa memancarkan energi. Nah, ini menjelaskan bahwa elektron itu bersifat stasioner di orbit tertentu. Artinya apa? Tidak memancarkan atau tidak menyerap selama dia berada di orbit tersebut. Yang kedua, elektron itu beredar di sekitar inti atom dalam bentuk lintasan-lintasan. Artinya ada beberapa lintasan seperti kulit-kulit atom. Kalau sebelumnya teori atom Rutherford dia tidak menyatakan bahwa ada beberapa kulit, hanya satu kulit saja. Namun di teori Niels Bohr ini beliau mengungkapkan bahwa kulit-kulit atom yaitu tempat elektron-elektron melintas atau orbit tadi terdiri dari beberapa lapisan, yaitu kita sebut kulit-kulit atom atau orbit-orbit elektron. Nah, setiap kulit atau setiap orbit memiliki energi tertentu. Energi yang terendah terdapat pada kulit pertama, yang di atasnya energinya lebih tinggi, di atasnya lagi lebih tinggi, dan begitu seterusnya.
Nah, elektron itu dapat pindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain pada saat dia menyerap atau melepas energi. Elektron dapat pindah dari lintasan yang lebih rendah ke lintasan yang lebih tinggi pada saat dia menyerap energi dalam bentuk energi radiasi atau dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Energi yang diserap dengan energi tertentu. Kelebihan dari teori atom Niels Bohr ini bahwa teori ini menemukan tingkatan-tingkatan energi kulit atau disebut sebagai kulit-kulit atom. Nah, kulit atom ini diekspresikan dalam lambang-lambang ya. Jadi kalau huruf K itu menggambarkan kulit yang pertama, kulit pertama ini paling dekat dengan inti atom. Kemudian kulit L ini adalah kulit kedua, M, kulit ketiga, dan seterusnya. Kemudian teori ini dapat menjelaskan teori Maxwell, di mana elektron tidak jatuh ke inti. Ya, tadi telah kita sebutkan elektron itu kalau bergerak dengan kecepatan tinggi bisa-bisa kehabisan energi ya. Tetapi teori ini mengungkapkan bahwa elektron ini bersifat stasioner, tidak menyerap atau tidak melepas energi pada saat dia melintasi suatu lintasan atau orbit tertentu. Sedangkan kelemahan dari teori atom Niels Bohr ini adalah bertentangan dengan teori ketidakpastian Heisenberg karena menganggap elektron memiliki jari-jari atom tertentu. Ya. Nah, nanti kita bahas sekilas tentang Heisenberg bahwa elektron ini bersifatnya tidak tentu, tidak pasti posisinya ada di mana. Ya. Nah, sedangkan teori Niels Bohr ini menyatakan elektron ini berada di keadaan tertentu, di tempat tertentu, di posisinya tertentu. Nah, ini bertentangan dengan teori ketidakpastian Heisenberg. Yang kedua, tidak dapat memprediksi spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Nah, model atom Niels Bohr ini dikembangkan dari hasil eksperimen gas hidrogen ya, yang dilewati listrik kemudian memancarkan spektrum. Namun untuk seperti kita tahu ya, hidrogen itu memiliki satu elektron dan satu proton. Nah, pada saat untuk menjelaskan konfigurasi atau model atom yang memiliki jumlah elektron yang banyak, teori ini tidak bisa menjelaskannya. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Apa itu efek Zeeman? Efek Zeeman itu adalah pecahnya satu garis spektrum pada saat didekatkan pada medan magnet yang sangat besar. Jadi kesannya hanya satu garis atau satu level energi, ternyata pada saat didekatkan pada medan magnet yang cukup besar, spektrum tersebut pecah. Nah, ini tidak bisa dijelaskan oleh teori atom Niels Bohr. Yang berikutnya adalah teori atom mekanika kuantum. Sejatinya teori atom mekanika kuantum ini adalah gabungan dari beberapa teori yang digabungkan menjadi satu. Yang pertama, teori de Broglie. Ya, kalau tulisannya itu de Broglie, tetapi bacanya teori de Broglie menyatakan bahwa elektron sebagai partikel gelombang. Artinya, elektron yang selama ini orang-orang menganggap bahwa itu adalah sebuah partikel, benda, ternyata memiliki sifat sebagai gelombang. Ya, jadi elektron berdasarkan teori de Broglie ini memiliki sifat gelombang. Perlu diingat adalah gelombang dengan benda atau partikel itu adalah dua hal yang sangat berbeda sekali. Partikel atau benda, misalkan kalau dalam bentuk makroskopis kita punya buku, kita punya meja, pensil, itu bisa kita pegang, keberadaannya tertentu, ya, posisinya tertentu. Sedangkan gelombang tidak, gelombang itu menyebar. Dan misalkan kalau gelombang bisa mengalami interferensi, difraksi, ya, pada saat kita menjelaskan sifat-sifat gelombang, partikel tidak dapat melakukan itu. Tidak bisa pensil mengalami difraksi, ya. Gimana ceritanya? Meja mengalami interferensi, itu nggak bisa. Ini adalah hal yang aneh sebenarnya, tapi ini dinyatakan di dalam teori kuantum. Ya, kemudian yang kedua adalah persamaan Schrödinger. Ini menjelaskan bagaimana fungsi gelombang dari partikel. Ya, bahwa tadi disebutkan bahwa partikel ini ya oleh teori Broglie itu memiliki sifat gelombang. Nah, persamaan Schrödinger ini menyatakan fungsi gelombang dari partikel. Nah, ini lebih aneh lagi sebenarnya. Partikel bersifat sebagai gelombang dan persamaan Schrödinger menggambarkan fungsi gelombang dari partikel tersebut ya dengan menggunakan bilangan kuantum
dapat membantu menentukan posisi elektron dalam sebuah atom dan mencari fungsi gelombang dan persamaannya. Yang berikutnya adalah prinsip ketidakpastian Heisenberg, ya. Yakni menetapkan bahwa posisi dan momentum elektron tidak dapat diketahui secara tepat, hanya dapat memperkirakan dengan statistik. Ya, kalau dilihat dari persamaannya, prinsip ketidak Heisenberg ini diekspresikan dalam bentuk momentum dan posisi. Ya, jadi delta X itu menyatakan posisinya, sedangkan delta P di situ menyatakan momentumnya. Artinya, pada saat kita ingin menentukan momentum atau energi dari sebuah partikel yang bergerak, misalkan elektron tadi, pada saat kita ingin menentukan energinya, maka kita tidak dapat menentukan posisinya dengan tepat. Begitu juga sebaliknya, pada saat kita ingin menentukan posisi dari sebuah elektron, maka kita tidak dapat menggambarkan momentum atau energinya. Ya, jadi hanya bisa salah satu aja yang diukur secara tepat, entah itu posisinya atau energinya. Nah, inilah yang disebut sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, penjelasan dari model teori atom mekanika kuantum adalah sebagai berikut. Inti atom adalah muatan positif yang merupakan pusat massa, di mana inti atom dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Antara inti atom dan elektron terdapat gaya elektrostatik yang dianggap sebagai energi potensial elektron yang diplot terhadap jarak ke inti. Karena sifat mekanika kuantum elektron, maka elektron tidak boleh memiliki jari-jari yang sembarang. Artinya jari-jarinya tidak tertentu ya pada energi potensial tersebut. Tetapi elektron pada kelipatan bilangan bulat dari fungsi gelombang elektron. Bilangan bulat ini disebut sebagai bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan n kecil atau disebut sebagai kulit atom atau tingkat energi. Ada 7 kulit dalam atom, yaitu kulit K, yaitu kulit yang pertama, kulit L, kulit kedua, kulit M, kulit ketiga, kulit N, kulit keempat, kulit O, kulit kelima, kulit P, kulit keenam, dan kulit Q itu adalah kulit ketujuh. Potensial elektron dalam rotasi di sekitar inti menghasilkan spektrum atom. Ya, itu tadi adalah penjelasan tentang perkembangan teori model atom. Nah, ini adalah bagian pertama dari bab struktur atom. Insya Allah pada bagian berikutnya akan kita jelaskan lebih lanjut lagi tentang struktur atom ya, khususnya tentang struktur atom mekanika kuantum dan yang sebelumnya adalah Niels Bohr. Baik, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.